Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati sapi demam flu dan demam flu tulang. Nah, pada musim flu dan flu tulang ini itu ada musim ya. Jadi dari musim panas ke musim penghujan ataupun sebaliknya. Nah, kalau dari musim hujan ke musim panas biasanya sapi banyak terserang penyakit kulit dan penyakit katarak ya. Kalau dari musim panas ke musim hujan itu biasanya sapi banyak menderita penyakit demam, flu dan flu tulang. Selain dari itu bisa juga dia penyakit timpani atau penyakit gembung. Nah, lalu bagaimana kita komplikasi atau dengan konfliknya penyakit sapi ini, baik itu flu tulang, flu biasa, dan demam panas, demam tinggi dan penyakit gembung. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit teman-teman. Kita hanya membahas tentang obat tradisional. Jadi kalau untuk obat flu yang sangat ampuh dan aman untuk dipakai obat hewan ini, yaitu obat tradisional racikan kita sendiri, kita hanya butuh dengan satu botol dari soda tawar. Nah, soda tawar ini dicampur dengan satu saset susu. Setelah mereknya merek apa, yang jelasnya satu saset susu kita masuk ke dalam botol tadi yang soda tawar yang kurang kecil gitu kan. Lalu kita kasih kepada hewan ternak yang menderita penyakit flu tadi atau flu batuk. Nah, khasiat dari soda tawar dicampur dengan susu ini banyak ya teman-teman. Sahabat peternakan, terutama dia bisa meredakan demam panas tinggi, meringankan dari pilek atau flu, untuk menyegarkan badan dan untuk menyegarkan tubuh, menyegarkan pernapasannya, dan juga bisa juga mereda panas atau demam tinggi pada hewan ternak itu sendiri ya. Nah, obat ini bukan hanya untuk sapi saja teman-teman, ternyata obat soda tawar ini bisa juga kita mengasih ke kambing, ke sapi, ke kerbau ya, banyak, bisa juga ke anjing ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalau untuk flu kita bisa juga memanfaatkan dari obat tradisional, yaitu sama seperti air soda. Demam yang penyakit gembung kita bisa dari soda tawar tadi juga dicampur dengan susu tadi teman-teman. Nah, obat yang selanjutnya kalau obat tradisional untuk flu ini banyak ya teman-teman, kita bisa juga memanfaatkan dari air hangat dicampur hangat bubuk, kita gosok bagian kepala atau kita basuhi dari kepala sampai ke bagian mulut, ke di atas hidung sapi tadi kita basuh atau kita kompres bagian hidungnya, insyaallah akan mereda ya. Jika kalau untuk obat medis kita bisa menggunakan timpanol, medoxyl dan lain sebagainya. Kalau obat gembung ini teman-teman kita bisa juga meracikan obat sendiri ya, tanpa kita menggunakan obat medis ya, atau obat yang jual di pasaran kalau kita pilih untuk menemukan obat itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari minyak makan atau minyak goreng seperempat kilo, terus kita pakai ya. Jadi kita bisa pakai juga dengan campur dengan minyak kayu putih. Nah, di dalam minyak yang tadi yang ukuran setengah kilo tadi atas seperempat kilo, lalu dikasih minum agar gas di dalam perut sapi itu tidak akan berkembang dan tidak mengegas, dia akan menyatukan dengan minyak tadi teman-teman. Dan bisa juga kita lakukan bagian dubur, kita keruhkan atau kita kasih dengan pelepah dari kartes tadi teman-teman ya. Nah, dan yang untuk di luarnya kita bisa juga membalurkan jahe merah dicampur dengan minyak tanah ataupun dengan minyak kayu putih, kita balur di seluruh tubuh badan sapi tadi kalau menderita penyakit timpani atau gembung teman-teman. Nah, yang untuk penyakit mata, kalau dari musim penghujan ke musim panas kita bisa juga memanfaatkan dari air jeruk nipis ya. Lakukanlah 2 kali sehari atau 1 kali sehari, kita tetes di bagian mata sapi yang menderita penyakit katarak. Nah, selain dari itu jeruk kita bisa juga memanfaatkan dari daun sirih. Daun sirih kita remas 7 helai, lalu kita basuh bagian mata sapi yang sakit, baik sapi, kambing, kerbau dan lain sebagainya maupun kucing, itu bisa kita gunakan teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya yang lebih luasnya silahkan komen di kolom komentar di bawah ini, insyaallah saya balas nanti ya teman-teman. Kalau mau pengen bagaimana cara resepnya, bagaimana untuk meracikan obat tradisional dan apa lebih bagusnya untuk obat medisnya seperti apa, nanti saya share lagi di kolom komentar, atau kalian silahkan bertanya di kolom komentar tentang seputar hewan ternak maupun tentang ternak unggas dan lain sebagainya, mulai dari pembuatan pakan ayam, pakan ternak hewan sapi, mulai dari obat tradisional maupun obat medis, insyaallah saya balas selagi saya aktif di dalam YouTube ini teman-teman. Oke teman-teman, hanya batas ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap selalu dukung kami, semoga channel kami tetap selalu berkembang, kami pun bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Dan saya ucap ribuan terima kasih bagi yang sudah subscribe, sudah like, sudah bertanya, sudah komen ya. Jadi saya ucap ribuan terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.